Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Allah yang akan selalu melindungi kita, membimbing kita dengan hidayahnya. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bertemu kembali dengan pemirsa yang ada di rumah. Dan hari ini saya akan menyampaikan materi perbanyaklah mengingat hari penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Dan ini dikutip dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aktsiru dzikra hadimil ladah al maut. Perbanyak mengingat hari penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Iwatu iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Setiap orang pasti akan mengalami mati. Siapa yang akan mengalami mati? Semua manusia. Hal ini ditafsirkan dari segi bahasa. Saya ambil hanya satu dari segi bahasa. Kullu nafsin, kullu nakiroh, nafsin nakiroh, kedudukannya mudhof ilaih, kata para ahli bahasa, idopatun nakiroh ila nakiroh yufidu semua. Mengidopahkan nakiroh pada nakiroh menunjukkan keseluruhan. Jadi pasti semua akan mati. Maka Rasul mengatakan, ingat perbanyak penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Semua orang takut mati, tapi Allah mengatakan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Orang lari dari kematian, tapi mati yang akan menemui Anda. Ingat, mati yang akan menemui Anda tepat pada waktunya. Waktu iman rahimakumullah, Allah mengatakan idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Bila datang kematian maka tidak bisa dipajukan dan tidak bisa dimundurkan. Dia akan tepat datang pada saatnya. Bagaimana ini dengan aksiru dzikra hadimil ladah al maut, perbanyak mengingat hari penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda dalam sebuah hadis, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa orang yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta bertemu dengan dia. Dan siapapun orang yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Kita sama sekali naudzubillahi min dzalik tidak mau dibenci Allah. Tapi kita ingin selalu dicintai Allah. Dan ketika ajal menjemput, kita ada dalam cintanya. Kemudian Siti Aisyah bertanya pada Rasulullah, ahwal maut? Apakah itu berhubungan dengan kematian? Maka Rasul mengatakan, wahai Aisyah, ada hari yang sangat ia cintai dan ada hari yang sangat ia benci. Hari apa itu? Hari kematian. Siapakah yang mencintai kematian? Ketika datang malaikat maut dan dia mengatakan, alla takhafu wa la tahjanu wa ubsiru bil jannah. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih, karena Allah telah membahagiakan Anda dengan surga. Ketika lontaran itu disampaikan, ucapan itu disampaikan, maka tidak ada kebahagiaan hanya pada hari itu. Dan dengan kata lain, ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan salamun alaikum, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ada ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala, selamat Anda. Orang tersebut sangat mencintai hari itu. Ada orang yang sangat membenci hari itu. Kenapa dibenci? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum.
malaikat memukul mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Na'udzubillah min dalik. Yang datang bukan malaikat rahmat, tapi yang datang adalah malaikat azab. Orang tersebut menjerit, tidak ada hari yang sangat ia benci kecuali adalah hari itu. Aksiru dzikra hadimil ladzah al-maut, perbanyak mengingat hari penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Proses kematian mengalami sakaratul maut. Innalil mauti la sakaratul. Bagaimana kita melihat hadis menerangkan tentang proses kematian seseorang. Sama ini juga. Ada orang yang dibahagiakan dengan nikmatnya dan ada orang yang disediakan dengan azabnya. Bagaimana bagi kita seorang mukmin dan kita lagi berusaha menjadi orang yang mukmin setia terhadap Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita meninggal dunia mendapatkan kebahagiaan ketika kita sakaratul maut. Hadis dari Barok dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bagaimana keadaannya? Innal abda mu'mina idza kana fin qita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Apabila seseorang dia itu sudah selesai urusan dunia dan dia menghadapi alam akhirat, dia lagi sakaratul maut, maka yang turun siapa? Tanazzalu ilaihi malaikatun minas sama'i biwadil wujuh kasamsi, ya, wujuhu masamsi. Katanya ketika kita sakaratul maut maka datang malaikat dari langit dengan wajah yang sangat membahagiakan, bahkan putihnya itu bersinar bagaikan matahari. Apa yang malaikat itu bawa? Kafanun min akfanil jannah. Ternyata malaikat itu membawa kain kapan dari kain kapan yang ada di surga. Wahanutun min hanutil jannah. Dan dia itu membawa minyak wangi dari minyak wangi yang ada di surga. Bayangkan. Kain kapan macam apa? Laisa kamislihi syai'un. Apapun bentuknya yang ada di surga itu tidak ada bandingannya. Dan dia itu wangi. Setelah itu malaikat semua membawa kain kapan yang begitu lebar. Berapa jumlah malaikatnya? Madal basar, sebatas mata memandang. Saking banyaknya malaikat, ya jelisuna mereka duduk di depan kita. Ketika malaikat rahmat sudah pada duduk dan menjemput ruh kita, maka datanglah malakul maut yajlisu inda ra'sihi. Datang malaikat maut lewat ke sana dan dia duduk di pinggir kepala kita. Apa yang dikatakan oleh malaikat maut? Ayyatuhan nafsu thayyibatu ukhruji, wahai jiwa yang tenang, keluar kau ila magfiratin waridwanin. Magfirah Allah sudah menunggumu, ridho Allah sudah menunggumu. Dalam Al-Quran tadi, surga Allah telah menunggumu. Itulah orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah ruh dari jiwa kita. Tasilu kama tasilul fitrati minas saqoi. Maka dia itu tasilu mengalir, ruh itu datang dengan pelan-pelan, keluar dengan pelan-pelan seperti saluran air yang dia itu keluar dari tempatnya. Saking tenangnya, saking indahnya diibaratkan seperti itu. Kemudian tidak lama, tidak sekejap mata dalam hadis tersebut dipegang oleh malaikat maut, tapi langsung diserahkan kepada malaikat yang sudah berjajar tersebut, yang sudah membawa kain kapan, dikapani dan diminyak wangi. Dipakaikan minyak wangi, kemudian dia dibawa ke langit. Langit pertama dibukakan oleh para malaikat, dan malaikat itu mengatakan, selamat datang, selamat datang. Ini ruhnya siapa? Wangi sekali. Ruhnya siapa? Wangi sekali. Kata malaikat yang membawa ruh tersebut, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Ini ruhnya Fulanah bin Fulanah. Fulanah binti Fulan. Kemudian disebutkan namanya si Anu. Nama kita dipanggil, nama kesayangan ketika kita hidup di alam dunia.
Datang ke langit yang kedua, dijemput juga oleh malaikat rahmat. Pertanyaannya sama, ruhnya siapa ini? Wangi sekali. Ini adalah ruhnya ini. Ruhnya si Anu, ruhnya si Ani. Sampai datanglah ke langit yang ketujuh. Dan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan, wahai hambaku, katanya, selamat datang. Allah perintahkan pada malaikat, tulis simpan catatan amal dia fi'iliyin, di tempat yang paling tinggi. Dan kembalikan lagi ruh kepada jasadnya, karena jasadnya sekarang akan dikuburkan dan sekarang akan ditanya pertanggungjawabannya. Itu. Kemudian datanglah dia, ya, dikembalikan lagi kepada jasadnya, dan jasad itu dibawa jasad dan ruh dibawa ke kuburan. Ketika dibawa ke kuburan, apa yang dia katakan? Fa in kanat salihatan, kata hadis Bukhari, jika dia itu soleh, maka dia akan berkata, qadimuni, percepatlah aku rindu bertemu dengan Allah, aku rindu bertemu dengan alam barzah yang lebih baik daripada dunia. Dia menjerit, ingin segera nyampe ke alam barzah. Tapi fa in kanat ghairu salihatin, kalau dia tidak saleh, maka dia akan mengatakan, ya wailaha aina yadhhabun, celaka kami akan pergi kemana. Datanglah dia ke alam di kuburan, dan dikuburkanlah orang tersebut. Maka kembalilah keluarganya hatta yasma'a qur'ani alihim, sehingga terdengar suara sandanya. Maka datanglah malakani, dua malaikat, Payajlisani, dia mendudukkan, malaikat tersebut mendudukkan dia, dan dia bertanya. Apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut, katanya, apa agamamu? Man robuka, siapa Tuhanmu? Robbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa madinuka, apa agamamu? Dini al-Islam, agamaku adalah al-Islam. Kemudian dalam hadis dilanjutkan lagi, mahadar Rasul, apakah kau kenal dengan orang ini? Ma ilmu kapi hadar rajul, dalam hadis Bukhari yang lain, apakah kau kenal dengan orang ini? Wa abduhu wa rasuluhu, dia hamba Allah, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu. Kemudian juga, dari mana engkau tahu? Ma ilmu kak, dari mana engkau tahu tentang orang ini? Min kitabillah, dari kitab Allah. Dan aku beriman, aku percaya kepada kitab Allah, yaitu kitab Al-Quran, gitu. Kepada kitab Allah, yaitu kitab Al-Quran. Ketika orang tersebut menjawab, maka datang suara dari langit. Datang suara dari langit. Dalam hadis, masih lanjutan hadis riwayat Ahmad tadi, apa yang dikatakan oleh orang dari langit tersebut, benar apa yang dia katakan. Dia adalah hambaku, katanya. Bentangkanlah untuknya bentangan dari surga. Pakaikanlah untuknya pakaian dari surga. Dan bukakanlah pintu-pintu menuju surga. Itu dari malaikat yang datang. Dia adalah hamba Allah. Langsung dia dipakaikan dari pakaian dari surga, walaupun baru di alam barzah, sebagian nikmat surga telah diberikan. Kemudian juga setelah itu bukakan pintu dari surga. Maka orang tersebut, malaikat datang lagi dengan malaikat yang sangat ganteng. Kemudian dia mengatakan, siapa engkau? Kata roh tersebut, ana amalun salihun, saya adalah amal soleh yang akan menemani Anda. Amal soleh menemani kita di alam barzah. Nam salihan, kata malaikat, tidur dengan nyenyak ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Kenikmatan surga di alam barzah telah diberikan sebagian-sebagiannya. Dan saking nikmatnya,
tidur di alam barzah bagaikan satu malam di malam pengantin baru itu, kata para ulama, saking nikmatnya. Itulah proses kematian bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana bagi orang-orang yang kafir? Ketika yang datang itu adalah malaikat yang sangat bengis, gila dan sidadun, kemudian membawa kain kafan yang sangat busuk dan bau busuknya tidak terhingga. Datanglah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, lemparkan dia, simpan catatannya di sijin. Dilemparkan orang tersebut. Ya Allah, na'udzubillah min dalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang diringankan dalam sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Kemudian kita termasuk husnul khotimah, dan semoga kita termasuk husnul khotimah sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Nabi mengenai husnul khotimah. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, semoga akhir umur saya ini menjadi akhir yang terbaik. Kemudian juga wa khaira amali khawatimuhu, dan amal yang terakhir ini menjadi amal yang terbaik. Wa khaira ayami yauma alqaka fihi, dan semoga hari ini adalah hari yang terbaik ketika aku menemuimu. Itu selain Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Dan kapan kita mengucapkan semoga kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang husnul khotimah, lebih tepatnya sebelum mati itu datang. Karena husnul itu baik, khotimah itu adalah penutup. Jadi penutup kehidupan kita itu adalah mati. Sudah ditutuplah hidup kita dengan kematian. Makanya ketika kita bertemu dengan teman, semoga ya, mohon doanya untuk aku, semoga aku husnul khotimah. Dan bagaimana kalau ada yang meninggal dunia, kemudian kita mengatakan semoga ya dia husnul khotimah. Menurut saya itu sih boleh-boleh saja, cuma kurang tepat. Kenapa? Karena matinya sudah dan kita berdoa tapi tidak jadi masalah karena itu sebuah ungkapan dan itu sebuah harapan. Jadi boleh-boleh saja, menurut saya cuma kurang tepat, lebih tepatnya itu sebelum kita meninggal. Dan kalau sudah meninggal dunia, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu mah doa salat. Doa salat itu jelas ada kaifiah salat jenazah. Tapi untuk hanya sekedar doa yang dilontarkan spontanitas, kita doakan semoga Allah mengangkat derajatnya, semoga Allah mengampuni segala kesalahannya. Dan itu yang biasakan kita berdoa untuk orang yang meninggal dunia. Kemudian dengan hadis-hadis tersebut, alangkah bedanya derajat orang yang beriman dengan derajat orang yang tidak beriman. Maka kita berusaha bagaimana kiat-kiatnya agar kita husnul khotimah. Sudah lebih dulu Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hiduplah memakai pola seorang muslim, Al-Quran dan As-Sunnah, karena kematian bisa menjemput kapanpun. Berdekatlah diri, muraqabahlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan diri, dekatkan diri, ya Allah, semoga Engkau menerimaku. Nah, yang tadi husnul khotimah tadi, akhir hayatku semoga itu ada dalam ridhomu. Itu selalu kita berusaha setiap saat untuk menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihwatu iman rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Aksiru dzikra hadimillah. Semoga kita bisa memperbanyak mengingat hari penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Dan semoga kita mati husnul khotimah yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.